salam sepak bola. Ya, hari ini kita akan bahas 6 match ya yang yang baru kelar diadakan lah istilahnya seperti itu. Oke, kita mulai ke yang pertama. Yang pertama di Chelsea ketemu Sheffield ya. Ya sebenarnya Chelsea ini ibaratnya apa ya di match ini? Ya mereka tampil ya hampir ya 3-4 pemain tuh cadangan, 5 lah, 6 utama 5 cadangan. Gue ngerti kenapa, karena Tuchel mau melakukan ya apa itu namanya disebut dengan rotasi. Apakah rotasinya berjalan dengan lancar? Enggak juga. Rotasinya Tuchel main 3-4-3 enggak lah, enggak jalan sama sekali. Lu lihat berapakah peluang yang didapat Chelsea di babak pertama? Satunya itu gol. Golnya gimana? Gol bunuh diri. Ya, lu bisa lihat bagaimana kualitas Chelsea di babak pertama. Mereka bisa pegang bola, mereka bisa kuasain bola, tapi yang terjadi timingnya kurang pas. Ya, kualitasnya umpannya pun nggak memadai. Jadi gue nggak heran Chelsea kesulitan di babak pertama. Padahal Sheffield ini mainnya asli hancur loh. Kalau lu lihat mainnya, mereka nggak ada sama sekali serangan yang membahayakan. Ya walaupun di babak kedua sempat ada ya kalau nggak salah yang si Kepa itu asli bola kayak gitu aja dia malah maju. Untung tendangan pemain ini nggak bagus. Di babak kedua tuh hal ini ya mulailah masukin pemain utamanya kayak Aspi, Havertz, dari sejam gue nggak anggap pemain utama. Si Kante dimasukin lah istilahnya. Barulah Chelsea ini mulai menekan, istilahnya menekan, mulai persis seperti ya Chelsea yang kita lihat di Premier League. Mainnya cukup bagus, segala macam terlihat. Gol terakhir cukup bagus. Ya, jadi kesimpulannya ya kalau misalkan orang bilang Chelsea bukan antara pemain utama dengan cadangan ini cukup dekat, gue bilang ya lu bisa lihat aja di match ini. Kualitasnya jomplang kan antara ya pemain utama dengan pemain cadangan. Oke, padahal lawan lu cuma sekelas Sheffield loh. Gimana kalau misalkan lu 5-6 pemain utama lu cedera, ketemu lawan yang lebih berat lagi, justru bumerang ada di Chelsea. Oke, lalu kita ke apa namanya ini, Juventus lawan Benevento. Ya Juventus kalah 1-0. Ya kan seperti yang gue udah bilang sebelumnya, Juventus ini asli terlalu mengandalkan Ronaldo untuk bisa cetak gol. Di sini kelihatan Juventus nggak punya opsi lain. Kalau misalkan di beberapa musim sebelumnya lini utama alias lini serangnya buntu, mereka bisa bangun lewat sayap. Cuman di sini lo lihat sayapnya kayak apa. Kulusevski dengan Chiesa ini kan masih muda ya istilahnya, masih muda, udah gitu belum punya banyak pengalaman. Ya gue gak heran juga mereka ini gak bisa berkembang, sering up and down di musim ini. Lalu apakah Benevento tampil bagus? Enggak. Benevento ini tampil mencerminkan pelatihnya Inzaghi, alias hampir 90 menit gak kelihatan, dapat peluang baru bisa cetak gol ya. Dari 90 menit shoot on target mereka 1, persis seperti cara mainnya Inzaghi. Gak butuh peluang banyak, gak butuh main bagus, yang penting cetak gol. Nah itulah Benevento. Lalu apakah Juventus nggak dapat peluang? Juventus dapat peluang 8, dan 8-8 ya shootingnya kagak ada yang benar istilahnya. Kena mistar aja enggak. 8-8 nya shootingnya melenceng ke atas, terus dekapan ke arah kiper, melenceng terlalu jauh. Jadi istilahnya gue nggak heran. Dan apakah cara membangun serangan Juventus ini bagus? Lebih hancur lagi ya, karena mereka ini kelihatan banget kayak kerja sama tim itu nggak ada. Jadi istilahnya contohnya gampangnya kayak Kulusevski dapat peluang nih di menit ke 60 atau 50 ya, dia udah ngelakuin penetrasi ke dalam kotak penalti. Apakah ada yang nyambut? Nggak ada. Nah itulah salah satu alasan kenapa Juventus kalah di match ini ya. Dan itu juga lo bisa melihat kan
Kalau misalkan lini depan lu nggak bisa cetak gol, setengahnya lu kiper bisa memberikan rasa aman. Dan James ini ya cuma berulang kali gue udah bilang kalau misalkan kiper ini tahun depan udah mending lu lepas aja lah, karena lu bola yang ya sebenarnya nggak terlalu berbahaya juga dia nggak bisa tangkep kan. Ya kan, bola gampang istilahnya kan, nggak terlalu jauh dari jangkauannya dan dia nggak bisa tahan ya. Nah inilah ya, seperti yang gue bilang, kalau misalkan kiper ini memang bukan levelnya Juve. Karena apa? Ya dia nggak bisa memberikan save ketika dibutuhkan. Kayak misalkan gini, lini depan buntu, kalau misalkan lini belakang cukup bagus bisa dapat 1 poin. Ini kan enggak. Jadi ya satu Juventus ini 11 pemain ini kalau Pirlo parah gue rasa bisa ditampol-tampolin gitu habis main. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, ada ya West Ham ketemu Arsenal. Ini yang gue cukup lucu dengan Arteta di babak awal, babak pertama main 4-4-2. Nah, bingung kan lo? Arteta main 4-4-2. Ini gue bingung Artetanya kayak apa coba. 4-4-2 dalam arti gimana? Odegaard jadi striker, Aubameyang jadi sayap. Kurang pintar apa ini? Ini bekas asistennya Pep. Karena kalau misalkan lu main 4-4-2 kayak gitu, lu bisa lawan Pool, lawan City, itu cocok karena lu memainkan sepak bola reaktif. Ketemu West Ham yang cara membangun serangannya aja hancur, main 4-4-2, ya udah ketinggalan 3 gol. 3 golnya 3 gol konyol semua. Bukan konyolnya dalam istilahnya ya textbook banget. Lingard yang orang bilang ya lu jago segala macam, lu lihat dia kemana abis cetak gol 90 menit nggak kelihatan ya. Cetak golnya pun juga textbook banget dari sayap kan, otomatis kalau misalkan lu main bola di buku panduan pun ada di cara bertahan kayak gitu. Di saat wingback atau sayap bawa bola, otomatis kan mau nggak mau ngirim bola ke tengah kan, ngirim bola ke tengah ya ujung-ujungnya di shooting. Ini 8 pemain Arsenal apa? Bukannya memotong aliran bolanya atau jaga pemainnya, malah nunggu di mana pemain di kotak penalti. Jadi gue gak heran ketinggalan 1-0. Gol kedua, gol ketiga pun sama, nggak kalah konyolnya juga itu. Ya baru sampai ketinggalan 3 gol ya baru Arteta merubah sistem 4-2-3-1. Ya sama gue 4-3-3 juga ini. Lacazette dorong ke depan, barulah ada barulah ada perkembangan sampai akhirnya ya walaupun 2 golnya dapat dari gol bunuh diri 4-3-3, cuman ini menunjukkan ya tim ini secara mental udah lebih dewasa kan. Ibarat kalau misalkan lu kayak di awal musim nonton ketinggalan 1-2 gol mereka udah nyerah, cuman di match ini ya istilahnya pemain ini mau berusaha lah, istilahnya gue nggak mau kalah. Karena kalau misalkan kalah itu akan lebih berat lagi. Ya kesimpulannya West Ham ketemu Arsenal, siapa yang lebih bertanggung jawab? Ya Arteta. Ya, karena lu dengan taktik rotasi konyol lu itu di babak pertama lu membuat tim katrok kayak West Ham bisa cetak 3 gol, dan golnya gue bilang gol lucu semua itu. Ya, karena untuk Odegaard ya udah lumayan lah istilahnya, mulai nyetel. Karena Odegaard ini kan sebenarnya nggak bisa lu coba taruh di satu posisi karena dia cocoknya free roll. Dia bisa gerak ke kanan, dia bisa gerak ke kiri, ke belakang, jemput bola segala macam ya. Ini orang mirip Bruno, cuman ya masih 1-2 level di bawahnya lah. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya. Match selanjutnya ada Leicester ketemu MU. Ya, Leicester ketemu MU, asli ini juga match yang ngantuk banget, membosankan. Kalau misalkan bagi penonton awam mungkin seru ya, karena ya banyak jual beli serangan, bla bla segala macam. Cuman lu bisa lihat tampilan Leicester ini kayak gimana. Leicester dapat bola, nggak bisa megang 5-6 detik lah istilahnya. Dapat bola 1-2 umpan, shooting, kayak gitu terus. Karena senjatanya mereka cuma kecepatan doang. Lalu apakah United bisa meredamnya? Bisa meredam apanya? Lu main
Ibarat United ini ya, kalau main nggak ada Bruno, ibarat lu punya motor tapi lu nggak punya stang, jadi lu cuma duduk doang udah. Pogba sendirian jadi motor, di belakang doang, nggak ada yang bantu ya. Lihat tuh Van de Beek ini mainnya kayak ampun dah, nggak cocok gue bilang di formasi 10 ini. Pemain ini nggak cocok karena kan seperti yang gue udah bilang dari awal musim ini, pemain ini tipikal pembuka ruang. Jadi istilahnya lu kalau misalkan punya lini tengah yang kuat, pemain ini baru cocok. Kayak MU kan lini tengahnya nggak kuat, Fred umpannya kayak gimana, Matic bukan tipikal gerangan kreativitas. Jadi gue nggak heran pemain ini nggak akan cocok di United, kecuali dia mau adaptasi si Van de Beek ini dengan ya melatih passingnya lah, melatih akurasinya lah, baru dia bisa ya. Lalu ya, kalau gol pertama apakah salah Maguire atau Fred ya, sebenarnya ini kesalahan dua-duanya sih ya. Kalau misalkan lu lihat Maguire ya, ini back 80 juta tapi kok pemainannya kayak gini kan lucu juga. Lu udah tahu Fred dijaga, belakangnya ada pemain, dia ngoper ke Fred, gol lah Fred. Aslinya ya pemainnya juga bingung mau kemana. Cuman kalau misalkan lu soroti dari seginya Fred, ya lu masa pemain profesional begini aja masih lu pemain kayak gini udah 60 juta, 3-4 musim di United, udah bisa di Premier League, kalau bisa dibilang udah senior, masih juga lu nggak bisa mutusin mau ngoper kemana, malah ngoper ke Henderson. Operannya kayak apa? Setengah operan ya, gue nggak heran bisa gol. Itu kan aneh. Pemain ini lucu juga nih, gol konyol yang pertama. Gol kedua dari Tielemans ya, ini membuktikan sekali lagi De Gea masih 2 level di atas Henderson, karena tendangannya Tielemans ini nggak terlalu keras loh, dia cuman flashing ya, flashingnya flashingnya ini nggak begitu kencang istilahnya. Yang dilakukan Henderson apa? Dia malah menjatuhkan badan, karena kalau misalkan kayak gitu kan otomatis lu nggak akan nyampe, karena bolanya ini bener-bener nggak kencang sama sekali lah, cuman dia ngincar pojok. Ini beberapa kali gue melihat De Gea dengan dapat bola kayak gini dia bisa antisipasi ya. Lalu gol ketiga ya udah selesai lah itu ya. Satu-satunya kegunaan Van de Beek di sini adalah lo bisa lihat di golnya Greenwood ya, masalah itu umpannya Pogba atau siapa itu. Nah, gunanya aja itu tipikal dia di Ajax berkali-kali main dengan seperti itu, membuka ruang istilahnya sehingga pemain lain bisa masuk ya. Lalu Martial ini kan ibarat ya, lu main pun dia dapat bola tuh seperti berantem dengan dirinya sendiri ya. Harusnya Ole menyadarinya lebih cepat, cuman ya gue nggak ngerti juga lah. Di babak pertama pun Martial nggak kelihatan, di babak kedua harusnya Ole, lu punya Alex Telles ya, akurasi umpan crossing ini cukup bagus, dia nggak manfaatin Cavani yang ada di bench ya, dia nggak mainin lah istilahnya. Jadi ya susah juga lo kalau misalkan dari awal juga gue udah bilang kalau misalkan United dengan Ole ini ya nggak akan kemana-mana, levelnya seperti ini aja terus, 8 besar, 4 besar untuk di ajang turnamen ya. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, ada Fiorentina ketemu Milan ya. Milan ini kan lumayan lah istilahnya ya, membuktikan kalau misalkan masuk 3 besar udah cocok lah Milan ini ya. Sempat unggul lebih dulu lewat golnya Ibra, disamakan, ketinggalan dari Ribery, lalu dari Brahim Diaz penyambang kedudukan, Calhanoglu bisa 2-3 kan terakhir. Lalu apakah dari segi permainan Milan ini bagus? Ya, kedua tim ini nggak ada bagus-bagusnya istilahnya. Shoot on target lu bisa lihat 2-3 ya. 2-3 nya itu apakah membahayakan? Nih 2-3 nya itu sama-sama cetak gol, karena dari segi taktik kedua pelatih ini kan sama ya. Prandelli itu bukan pelatih kacangan loh istilahnya, Pioli pun juga sama. Ini kualitas strateginya nih selevel, jadi bola ini banyak sekali berkutat di lapangan tengah
ini cukup menarik sih sebenarnya kalau misalkan ya untuk Serie A ya. Cuman kalau misalkan untuk untuk apa? Untuk dari segi taktik sebenarnya hampir nggak ada ini dari kedua tim ini. Oke? Lalu yang terakhir kita ke Barcelona ketemu Sociedad. Nah, ini Barcelona ini nih seperti yang gue udah bilang, mereka ini emang nggak cocok main di 3 jam ya. Jadi istilahnya lu tinggal punya La Liga doang kan. Di sini main 3-4-3, Dembele jadi false nine, jalan bagus. Sociedad nggak diberi kesempatan untuk pengembangan permainan. Ya, lu bisa lihat bagaimana Griezmann, Dembele, Messi ini saling mengisi dari false nine itu. Itulah yang diinstruksikan oleh Koeman di sini. Cuman korbannya apa? Korbannya di lini tengah lu. Di sini di 3-4-3-nya Koeman yang baru ini, dia sama Alba yang lebih aktif pegang bola. Pedri sama Busquets ini nggak terlalu aktif istilahnya, ya sesekali menjaga keseimbangan lah. Jadi kuncinya Barca di sini di match lawan Sociedad ini ya dengan 3-4-2-1 ya, sebenarnya 3-4-3 juga sih. Ini adalah dari trio di depannya. Koeman ini ingin membangun Barca untuk sisa musim ini mungkin dengan memanfaatkan lini depan yang dia punya, ditambah dengan 2 wingback ya, apalagi Des ini kan tipikalnya kalau misalkan wingbacknya ini mirip Dani Alves, depannya bagus, belakangnya nggak begitu bagus ya. Jadi istilahnya ya formasi yang paling cocok untuk Barca saat ini adalah 3 back. Oke, sekian dulu.